Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamunuan Indonesia yang ada di Manado. Dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas terkait sebuah topik pembahasan yang berjudul perusakan lingkungan akibat dari pembangunan. Nah, video ini saya buat atau presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah hukum lingkungan. Untuk itu pada saat ini, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung bahas terkait dengan topik pembahasan yang akan saya sharing dengan beberapa rumusan masalah dari judul tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, apakah dampak pembangunan terhadap ekosistem. Yang kedua, apakah dampak pembangunan terhadap struktur dari tanah. Nah, jadi dari dua rumusan masalah ini saya akan membahas secara satu persatu. Baiklah, untuk topik pembahasan yang pertama yaitu dampak pembangunan terhadap ekosistem. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tak terbarukan. Seringkali di dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam. Jadi yang pertama ini saya ingin soroti yaitu terkait kerusakan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup ini ada dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kerusakan lingkungan hidup akibat dari peristiwa alam. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena faktor dari manusia. Nah, untuk dari faktor-faktor manusia ini contohnya seperti penebangan hutan secara liar, pengundulan hutan, ada perburuan liar, merusak hutan bakau, ataupun juga ada penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman warga, pembuangan sampah di sembarangan tempat, ada juga bangunan liar di daerah aliran sungai atau das, dan juga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas-batas kewenangan yang ada. Nah, itu tadi terkait dengan contoh-contoh dari kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Nah, untuk dampak dari pembangunan ini tentunya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentunya menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagainya. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah, dan juga udara. Asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara. Dan juga akibat dari pencemaran banyak menimbulkan kematian bagi hewan-hewan atau binatang-binatang. Manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam, dan juga faktor-faktor lainnya. Ada juga penurunan kualitas lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta dorongan pertumbuhan ekonomi telah memacu kegiatan yang mengakibatkan menurunnya kualitas dari lingkungan itu sendiri. Nah, adapun dampak-dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan berbagai masalah. Ini yang pertama ada terkait mutasi gen, ada juga dampak dari rumah kaca. Ada juga mungkin sering kita dengar hujan asam, pencemaran air, dan lain-lain. Nah, itu tadi terkait dengan dampak-dampak dari pembangunan itu sendiri. Ada dampak positif dan juga tentunya ada juga dampak yang negatifnya. Selanjutnya terkait dengan solusi dari dampak pembangunan berkelanjutan. Nah, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara, melainkan tanggung jawab setiap insan yang ada di bumi, dari balita sampai orang tua. Sampai setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil makmur bagi rakyatnya tentu harus menimbulkan kerusakan lingkungan, ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.
Nah, pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Ini ada ciri-ciri dari pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama ada menjamin pemerataan dan keadilan, ada juga menghargai keanekaragaman hayati, ada juga menggunakan pendekatan integratif, dan juga menggunakan pandangan jangka panjang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan ya masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup ini seperti pelestarian tanah ya, tanah datar, lahan miring ataupun ada perbukitan, pelestarian udara. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara bersih ya dan sehat seperti menggalakkan penanaman pohon ya, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia. Sedangkan untuk pelestarian hutan, upaya yang dapat dilakukan ya seperti reboisasi, penanaman kembali, melarang pembabatan ya, menerapkan sistem tebang pilih dan juga menerapkan sistem tebang tanam. Nah, ini untuk pelestarian hutan. Untuk laut dan juga pantai, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya itu melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau, melarang pengambilan batu karang, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia pada saat mencari ikan, dan juga melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Dan terakhir untuk pelestarian flora dan fauna, upaya yang bisa dilakukan seperti mendirikan cagar alam atau suaka marga satwa, melarang kegiatan perburuan liar, dan juga menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, itu tadi terkait dengan topik pertama yang sudah saya bahas singkat terkait dengan dampak dari pembangunan terhadap ekosistem itu sendiri. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu dampak pembangunan terhadap struktur tanah. Tanah ini secara umum merupakan suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Tanah merupakan akumulasi tubuh alam yang bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan organisme yang bekerja pada batuan induk pada relief tertentu dan dalam jangka waktu juga yang tertentu. Dari berbagai unsur yang terkandung, tanah merupakan unsur yang paling penting dalam geografi. Nah, dampak negatif pembangunan terhadap struktur tanah ini seperti yang pertama ada erosi, ya, kekeruan tanah, hilangnya unsur hara, terakumulasinya zat pencemar dalam tanah. Ada juga terganggu kestabilan ekosistem alam dan juga permasalahan lingkungan. Nah, ini dampak-dampak negatif dari pembangunan terhadap struktur tanah. Yang berikutnya itu faktor dan proses terjadinya kerusakan tanah. Nah, terjadinya kerusakan tanah merupakan akibat proses alam yang berjalan tidak seimbang sehingga bersifat destruktif yang dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan dan tidak terkendali. Pembangunan gedung-gedung serta infrastruktur di daerah-daerah resapan atau tangkapan hujan, serta pembangunan infrastruktur di daerah buffer yang melebihi kapasitas maksimal, kepadatan misalnya, hal ini berujung pada dampak terjadinya banjir di mana-mana. Air hujan yang seharusnya dapat meresap, ini terhalangi. Terjadinya banjir tersebut akan menimbulkan erosi yang pada akhirnya akan membawa dampak pada kerusakan tanah. Nah, faktor penyebab terjadinya kerusakan tanah juga dipicu oleh akibat adanya pencemaran tanah oleh akumulasi berbagai zat pencemar. Nah, itu. Dan kedua ini saya bahas terkait dengan akibat dari masalah kerusakan dan pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran dan kerusakan tanah akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan oleh pengaruh zat pencemaran yang ada. Yang kedua, menurunnya angka produktivitas ekosistem oleh akibat kerusakan tanah yang terjadi. Dan yang berikutnya yaitu contoh-contoh dampak pembangunan kota pada air tanah. Dalam cekungan Great Lakes, ya, Great Lakes, sebagian besar debit air tanah terjadi langsung ke danau atau ke sungai. Kontaminan air tanah yang paling erat terkait dengan praktek penggunaan lahan perkotaan, ya, pestisida yang berlebihan dan juga penggunaan pupuk. Ada juga bocor tangki penyimpanan bawah tanah, rusak sistem septik pribadi, dan tumpahan atau lindi dari situs industri, membuka tutup sumur dan juga garam jalan.
Air tanah juga berfungsi sebagai jalur untuk pencemaran bakteri dari pantai perkotaan. Nah, itu tadi terkait contoh dampak pembangunan kota pada air tanah. Yang berikutnya, solusi apa sih untuk memperbaiki struktur tanah? Yang pertama, menjaga dan memperbaiki lingkungan agar air baku tetap tersedia, ya, adalah jalan keluar yang terbaik untuk kita, bukan air kemasan. Yang kedua, membangun sumur resapan, ada juga tidak membuang sampah dan limbah di sungai, membangun bangunan di sempadan sungai adalah cara yang bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah memulihkan kembali vegetasi yang dapat menyerap air hujan, menggunakan air secara hemat, melakukan penanggulangan terhadap komponen bahan pencemaran tanah, ya, mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang yang mungkin bisa dipakai kembali, mengelola limbah-limbah industri, dan juga mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida diganti dengan penggunaan pupuk kompos. Nah, itu terkait topik pembahasan yang kedua, yaitu dampak perkembangan terhadap struktur tanah. Sedemikian singkat pembahasan saya terkait tadi sudah saya jelaskan bagaimana dampak pembangunan di berbagai aspek, di berbagai sektor terkait dengan ekosistem, ya. Dampak juga pembangunan terhadap struktur dari tanah. Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak lainnya, namun saya hanya melimitasi dalam video ini, saya hanya mencakup dua, yaitu terhadap ekosistem dan juga terkait dengan struktur tanah. Untuk itu, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu adapun kesimpulan dari makalah ini, yaitu masalah pembangunan di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, ya, kesempatan kerja, serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain, apabila pembangunan ini tidak diarahkan, akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, ya, pengurasan sumber daya alam, masyarakat konsumtif, serta dampak sosial lainnya yang ada pada dasarnya merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk saran yang bisa saya sampaikan, yaitu pembangunan adalah salah satu usaha yang sebenarnya sangat membantu manusia. Tetapi bila pembangunan tidak sesuai dengan tata aturan yang ada, di mana manusia tidak memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi di masa mendatang, maka dampak dari perubahan itu akan ditanggung sendiri oleh manusia. Pembangunan yang ada sekarang ini mempunyai hubungan dengan semuanya, baik itu iklim, ya, sosial, struktur tanah, dan sebagainya. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan dengan baik pembangunan yang dilakukan dan sebaiknya memiliki wilayah yang dibangun sesuai dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi itu terkait dengan kesimpulan dan juga saran yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Baiklah, untuk mengakhiri video saya kali ini, saya ingin mengajak kita semua yang ingin lanjut studi ke perguruan tinggi, mari Jotara masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah terpercaya, fakultas-fakultas yang ada dalamnya ini tersedia banyak, program studinya juga beragam, dan juga dosen-dosen yang mengajar di sana juga sangat-sangat berkualitas. Untuk itu, mari Jotara daftar di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jeffard Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.